Baik, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua yang menonton. Kembali lagi ke podcast kami, kelompok 3 komunikasi bisnis. Tema yang kami angkat malam ini adalah kepemimpinan hibrida. Nah, malam ini saya sebagai host, yaitu Virginia. Ada dua narasumber kita, yaitu Pak Bobi dan juga Pak Heru. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan nih dari semuanya. Nah, yang pertama nih, kita kan membedah tentang utama pemimpinan dan pengikut di Indonesia nih, di mana mengintegrasikan kerangka kepemimpinan global dengan realitas budaya lokal yang ada di Indonesia. Nah, untuk Pak Bobi nih, apa kerangka global utama yang menurut Pak Bobi dapat digunakan sebagai pijakan? Ya, terima kasih Mbak Virgin. Kerangka global utama yang kita gunakan di dalam podcast ini adalah berpegangan pada kompilasi esai dari Army Management Staff College atau AMSC yang berjudul Perspektif on Leadership ya. Jadi kerangka ini fokusnya itu ada 4 pilar tentang kepemimpinan, pilar inti kepemimpinan yaitu satu kepemimpinan berbasis nilai, kedua followership kritis, yang ketiga kecerdasan emosional atau EQ, dan yang keempat kepemimpinan transformatif. Dari keempat pilar ini dibuatnya dirancang untuk pemimpin yang kompeten, percaya diri, dan tangkas atau agile di lingkungan yang cepat berubah. Itu. Baik, dari empat pilar yang ada, yaitu ada kepemimpinan berbasis nilai, followership kritis, EQ, dan kepemimpinan transformasi. Dari Pak Heru nih, apa aja lensa kultural Indonesia yang akan kita gunakan untuk menguji empat kerangka ini? Kita akan menggunakan 3 pilar kearifan lokal ya. Yang pertama yaitu Trias Ki Hajar Dewantoro, Engarso Songtulodo, dan Tutwuri Handayani. Kemudian yang kedua terkait paternalisme atau bapaisme gitu kan ya. Dan yang ketiga adalah prinsip rukun atau harmoni sosial, termasuk di dalamnya adalah manifestasi ewoh pekewoh. Baik, dari ada empat pilar dari kerangka fokusnya dan tiga pilar dari Pak Heru ini, mari kita bedah dan membangun kompetensi pemimpin dan followership adaptif. Dalam membangun kepemimpinan dasar kepemimpinan ini, Pak Bobi nih, kan AMSC mengkritik strategi pengembangan yang mengabaikan pengikut atau followers. Padahal followers itu menyumbang 80% pekerjaan. Bagaimana sih kita ini mengubah pengikut dari yang domba yang patuh menjadi agen pemikir proaktif? Ya, terima kasih Mbak Virgi. Emang sih di dalam buku eh, Perspektif on Leadership, emang AMSC itu mengkritik ya, di mana eh, di- selama ini hanya terfokus kepada pemimpin gitu, tidak berfokus kepada followership, dimanapun followership itu sebenarnya menyumbang 80 pekerjaan, 80% pekerjaan ya. Jadi kuncinya itu adalah mengembangkan 6 dimensi inti dari followership itu, termasuk dimensi yang berbasis sifat pribadi, inisiatif, dan integritas, dan dimensi berbasis keterampilan, komunikasi interpersonal, dan orientasi konflik. Pengikut itu harus memiliki kemampuan untuk bertindak tanpa diperintah ya. Tadi tadi Mbak Virgi bilang tadi kan, kebanyakan followers itu adalah domba yang patuh. Jadi kritiknya itu yaitu followership harus mempunyai tindakan tanpa diperintah dan melampaui standar minimum itu sendiri. Itu sih Mbak. Baik, dari inisiatif dan integritas ya. Integritas itu kan juga disebut sebagai aset yang paling berharga tadi ya. Nah, untuk Pak Heru sendiri nih, bagaimana konsep ini selaras dengan Ingarso Sungtulodo? Jadi kalau kita lihat tadi integritas sebagai aset yang berharga dan bagaimana keselarasannya dengan konsep Engar Sosong Tulodo, keduanya itu menuntut konsistensi moral ya, yang terlihat sebagai dasar kredibilitas, kemudian yang kedua integritas, yang di dalamnya kita bisa artikan sebagai kejujuran dan etis ketika tidak ada yang melihat gitu. Jadi tetap menjadi sebuah pegangan. Kemudian penjelmaan dari tulodo atau tauladan itu adalah bagaimana
kita bisa meneladani atau mencontoh gitu. Dan dalam sistem hierarkis nanti akan ditemukan sebuah kegagalan dari integritas satu pemimpin itu dapat merusak kepercayaan seluruh sistem yang akan menjadi memperparah dari kepemimpinannya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Heru. Nah, selanjutnya nih untuk Pak Bobi. Untuk menguasai keterampilan interpersonal atau EQ atau juga kecerdasan emosional yang disebut sebagai landasan utama, apa sih peran EQ sendiri dalam konteks pemimpinan yang modern selain sekedar berempati? Ya, jadi selain tadi empat pilar yang pertama ada pimpinan yang beretika, salah faktor yang paling terpenting dari yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu adalah EQ atau kecerdasan emosional itu. Itu adalah faktor dominan ya untuk lingkungan kerja yang sukses. Peran utama dari EQ ini adalah membuat pemimpin itu sadar diri gitu, sadar diri atau self aware, aware gitu, gigih, termotivasi diri dan mampu mengelola hubungan dan membangun jaringan yang diperlukan untuk tim yang efektif gitu sih Mbak. Baik, terima kasih Pak Bobi. Selanjutnya nih, di sekeliling kita di Indonesia ini kan ada dinamika bapakisme. Untuk Pak Heru sendiri nih, bagaimana dinamika bapakisme mempengaruhi dorongan para pengikut untuk berinisiatif, mengingat bagaimana kecenderungan patuhnya pada otoritas atau defer to authority. Baik, terkait paternalisme menuntut pemimpin menjamin kesejahteraan pribadi ya. Jika pemimpin itu sudah bisa menjamin keamanan, memotivasi pengikut untuk mengambil risiko atau menunjukkan inisiatif, mungkin nanti akan berkurang. Nah, ini menjadi potensi untuk mengurangi self management pengikut yang justru ciri khasnya akan menjadi follower profesional gitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang cultural equality dan implicate conflict. Nah, untuk Pak Bobi, followership kritis menuntut orientasi konflik yang fungsional, yaitu berani berbicara dengan paksa. Nah, menurut Pak Bobi sendiri nih, mengapa tuntutan ini berbenturan langsung dengan nilai rukun atau harmoni sosial yang ada di Indonesia? Ya, terima kasih Mbak Virgi. Ya, memang benar sih. Kalau di Barat itu kan followership kritis itu emang menuntut setiap follower itu harus berani berbicara paksa atau kalau bahasa kita itu mengkritik lah kalau dia mengkritik pemimpinan. Tapi kalau Indonesia bagaimana? Yaitu ada yang disebut dengan fokus rukun ya. Jadi memelihara harmoni sosial tadi juga dijelaskan oleh Pak Heru. Ini adalah salah satu tantangan yang dapat merusak harmoni. Tapi jika dipaksakan itu yang terjadi bukan malah followership kritis, tapi kepatuhan pasif di luar. Eh, namun frustasi internal yang muncul kritik tersembunyi. Jadi eh, ini yang menyebabkan eh, banyak kritik-kritik di belakang ya kalau kita lihat itu menimbulkan eh, dari belakang. Tapi kalau di depan pimpinan gitu kita ya ya, tapi di belakang kita mengkritik. Itu sih Mbak yang terjadi. Baik, selanjutnya untuk Pak Heru, bagaimana seorang pemimpin adaptif di Indonesia yang mengartikulasikan ulang konflik orientation ini untuk tetap memajukan tujuan organisasi tanpa merusak rukun, terutama saat menghadapi eueuh pekeueuh. Jadi menjadi pemimpin itu harus bisa menggeser menjadi implicit conflict resolution. Ini tentunya menuntut seorang pemimpin mempunyai EQ yang tinggi untuk menjadi alat deteksi ya Mbak ya, alat deteksi dini konflik. Jadi pemimpin itu harus aktif menarik keluar masalah yang tersembunyi. Jadi kita dalam sebuah kepemimpinan berhubungan dengan anak buah gitu. Jadi di situ pasti ada konflik-konflik yang tersembunyi. Nah, itu yang berusaha kita deteksi secara dini. Tentunya melalui sesi apa? Sesi ada yang coaching, yang tentunya coaching yang nyaman dan aman. Karena ya tadi ciri khas dari budaya rukun itu ada kecenderungannya adalah tidak langsung, Mbak. Gitu. Baik, terima kasih Pak Heru. Sekarang untuk Pak Bobi, dimensi kepemimpinan transformatif adalah intellectual stimulation atau mendorong pengikut berani mengambil resiko kreatif dan menguji asumsi.
Nah, pertanyaannya, apakah ini juga berbenturan dengan preferensi lokal akan konsistensi dan penghindaran konflik? Menurut Bapak sendiri gimana nih Pak Bobi? Ya, benar Mbak Virgi ya. Jadi itu emang akan ada potensi benturan ya. Kepatuhan, hierarkis, dan preferensi harmoni menekan inisiatif dari followership itu sendiri. Terus bagaimana solusinya? Yaitu adalah kepemimpinan transformatif di Indonesia harus dibingkai dalam mandat moral dan semangat kolektif. Perubahan dan risiko harus dimotivasi demi tujuan gotong royong yang lebih besar dari keuntungan pribadi itu sendiri. Itu sih, Mbak. Baik, berarti seperti itu ya kesimpulannya ada potensi untuk berbenturan. Nah, untuk Pak Heru nih, ini kan menyangkut pergeseran dari Bapak Kisma nih. Bagaimana kita mempraktikkan pemberdayaan berbasis hubungan yang sejalan dengan prinsip Tuturi Handayani atau mendorong dari belakang? Nah, ini menarik sekali nih bagaimana kita bisa menggeser ya atau perannya bergeser. Jadi, kalau menurut pendapat saya, kita harus mengubah dari pemberi kesejahteraan menjadi pemberdaya kemampuan. Praktiknya adalah pemberdayaan yang berjenjang. Di sini itu menugaskan tanggung jawab baru melalui tadi coaching atau mentoring yang terstruktur. Ini tentunya akan memberikan ownership dan pengembangan profesionalisme bagi para pengikut kita gitu. Sejalan dengan prinsip-prinsip Tutwuri Handayani tadi, Mbak. Baik, berarti praktiknya itu pemberdayaan berjenjang ya, Pak. Nah, Iya, terakhir nih untuk Pak betul. Bobi nih. Dalam konteks keragaman generasi, generasi sekarang kan ada yang Gen Z, Gen X, milenial, bahkan sekarang ada generasi yang baru nih, generasi Alpha. Nah, mengapa sih adopsi multiple communication modes itu dan penyesuaian program penghargaan menjadi strategi krusial untuk mempertahankan talenta yang ada? Iya, jadi pemimpin itu kan harus siap menghadapi setiap generasi ya. Tadi yang Mbak Virgi sebut ada generasi X, generasi Y, generasi milenial, dan mungkin generasi Alpha ya. Jadi followership itu pasti memiliki nilai dan gaya komunikasi dan ekspektasi yang berbeda-beda ya. Yang contohnya misalnya generasi yang lebih muda atau generasi Gen Z menuntut komunikasi yang cepat, teknologi, dan kepuasan diri atau self-satisfaction. Nah, jadi pemimpin itu harus menggunakan ada namanya multiple communication modes dan menyelaraskan penghargaan adalah cara strategis pemimpin untuk menjembatani kesenjangan gitu agar dapat merekrut dan mempertahankan bakat yang kompeten daripada followership-nya itu sendiri. Itu sih, Mbak. Baik. Selanjutnya nih, kita akan kontekstual dan integrasi karakter. Untuk Pak Bobi lagi nih, sebagai sintesis bagaimana kepemimpinan transformatif di Indonesia agar menjadi sukses. Apa yang lebih penting, karisma pribadi kah atau moralitas kolektif? Ya, di Indonesia itu untuk menjadi pemimpin itu yang paling penting adalah moralitas kolektif ya. Pengaruh idealisasi pengaruh idealisasi transformasi leaders itu yang sukses itu lahir dari melayani. Jadi si pemimpin itu adalah melayani tujuan yang jauh lebih besar daripada keuntungan pribadinya sendiri. Di mana pemimpin itu harus fokus pada pembangunan ketahanan moral kolektif melalui karakter yang transparan, bukan hanya memikirkan karisma pribadinya sendiri. Itu sih. Baik, saya setuju sekali tuh. Harus melayani ya, pemimpin tuh melayani. Nah, untuk Pak Heru nih, apa rekomendasi praktis dari Pak Heru sendiri untuk memimpin yang ingin mengembangkan penalaran etis atau ethical resonancing ability pengikut agar mampu menavigasi dilema dan ambigu yang kompleks? Jadi mungkin tipsnya adalah menjadi seorang pemimpin itu harus fokus pada pembangunan karakter yang non karismatik ya. Karena kalau kita membangun karakter karismatik itu akan tergantung pada karakter orang atau personal. Jadi itu yang tidak baik. Jadi dengan tentunya dengan bagaimana gitu. Jadi kita meningkatkan sebagai seorang pemimpin itu harus meningkatkan penalaran etis secara eksplisit. Nah, ini dilakukan melalui forum-forum etika atau diskusi problem solving otentik di mana nanti para pengikut itu dihadapkan pada kompleksitas di luar zona nyaman mereka. Jadi para pengikut kita atau anak buah kita itu dituntut juga
untuk berpikir kritis di luar zona nyaman mereka. Gitu. Baik, terima kasih untuk Pak Bobi dan Pak Heru. Coba untuk Bapak-Bapak ini bisa apa poin-poin penting yang bisa Pak Heru dan Pak Bobi berikan dijadikan pembelajaran dalam tema kepemimpinan ini. Silakan. Ya, saya mungkin pemimpin itu harus tangkas ya atau agile dalam mengintegrasikan integritas dari tadi eh, dari Bapak Trias itu yang Pak Ingarso Sungtulodo sebagai toladan. Jadi pemimpin juga harus mempunyai kecerdasan emosional untuk mengatasi ewa pekowo atau eh, apa ya kalau bahasa Indonesianya itu keseganan ya dan pemberdayaan Tun Wori Handawani di mana pemimpin harus menjadi pendorong bentuk followershipnya. Kalau dari saya itu sih, Mbak. Saya Baik untuk Pak Heru. menambahkan sedikit ya. Ini kalau saya mungkin tadi menanggapi terkait dengan keselarasan ya. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah keseimbangan ya. Jadi ada Ingarso Songtulodo, kemudian Tutwuri Handayani itu sebagai kearifan lokalnya, kemudian bagaimana seorang pemimpin itu dituntut untuk mempunyai kemampuan atau EQ untuk menyelaraskan antara tadi guyub rukun ewoh pakewoh sehingga kita tidak mempunyai rasa ewoh pakewoh yang terlalu berlebihan untuk memimpin gitu. Jadi sehingga menjadi sebuah kepemimpinan yang tadi ya agility, cultural agility tadi tercapai Mbak gitu. Baik, sangat memberi pencerahan ya ngobrol dengan Pak Heru dan Pak Bobi nih. Nah, terima kasih nih untuk Pak Bobi dan Pak Heru atas wawasan berbasis bukti hari ini. Untuk closing remarks-nya nih, saya mengambil 3 poin penting yang tadi dibahas oleh Pak Bobi dan Pak Heru untuk dalam episode ini. Ada yang pertama itu EQ diagnostik dan konflik implicit resolution adalah keterampilan yang wajib. Pemimpin di Indonesia harus mengasah kecerdasan emosional untuk berfungsi sebagai alat diagnostik dan mendeteksi dan menyelesaikan konflik implisit. Nah, kedua, integritas karakter harus bersinergi dengan Ingarso Sungtulodo untuk kepercayaan kolektif. Integritas adalah aset yang paling berharga, sehingga pemimpin harus menjadi teladan moral dan juga etika yang terlihat untuk membangun karakter kepercayaan tanpa syarat dari para pengikutnya. Kredibilitas juga harus lahir dari karakter, bukan sekedar dari karisma. Yang terakhir yaitu yang ketiga, paternalisme harus berubah menjadi tutwuri handayani atau pemberdayaan berjenjang. Pemimpin adaptif harus menggeser fokus bapanisme dari pemberian kesejahteraan menjadi pemberdayaan kemampuan. Nah, ini dilakukan dengan menugaskan tanggung jawab baru melalui coaching dan juga mentoring untuk mendorong self-management dan inisiatif pengikut. Nah, sekian ngobrol-ngobrol podcast hari ini. Saya Virginia sebagai host. Saya Bobby sebagai Saya, narasumber satu. saya Heru sebagai narasumber kedua. Terima kasih. Terima kasih.